kita bersama lahirkan insan yang mulia. Satu dalam langkah mewujudkan janji, meraih ridho ilahi. Bersama kita di harapan Bunda, berkarya dengan sukacita. Sekolah Islam harapan Bunda, bercita Muslim berjaya. Bulatkan tekad, kita bersatu, wujudkan visi bakti ibu. Lakukan misi, membangun negeri, membentuk generasi rohani, membangun bangsa berakhlak terpuji dengan nilai Qur'ani, membangun bangsa berakhlak terpuji dengan nilai Qur'ani. Satu dalam asa kita bersama lahirkan insan yang mulia. Satu dalam langkah mewujudkan janji, meraih ridho ilahi. Bersama kita di harapan Bunda, berkarya dengan sukacita. Sekolah Islam harapan Bunda, bercita Muslim berjaya. Bulatkan tekad, kita bersatu, wujudkan visi bakti ibu. Lakukan misi, membangun negeri, membentuk generasi rohani, membangun bangsa berakhlak terpuji dengan nilai Qur'ani, membangun bangsa berakhlak terpuji dengan nilai Qur'ani. Jayalah bakti ibu, jayalah negeriku, bersama harapan Bunda. Kami mohon kepada Bapak Ketua Komite SDIT Harapan Bunda, yang terhormat Bapak Dr. Joko Sulianto MPD, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang sangat kami hormati Ibu Inayatur Rohmani SPD, Kepala Sekolah SDIT Harapan Bunda, dan staf Bapak Ibu Guru. Yang kami hormati Bapak Herlan Sapta Aji MPD, Kepala LPIT Yayasan Bakti Ibu. Yang kami hormati Profesor Dr. Harjito M. Hum, Direktur Pasca Sarjana Universitas PGRI Semarang. Yang kami hormati Profesor Dr. Ahmad Bukhari MPD, Sekretaris Program Studi S2 Pendidikan Dasar. Bapak Ibu mitra sponsorship yang kami hormati, seluruh panitia kegiatan halal bihalal dan seminar parenting yang saya hormati, dan seluruh peserta wali murid yang hadir untuk mensukseskan kegiatan halal bihalal dan seminar parenting pada hari ini. Terkhusus narasumber kita yang sangat saya hormati,
sudah hadir di tengah-tengah kita, Ibu Dr. Ari Handayani, SPSI MSI. Terima kasih Bu Ari sudah berkenan hadir. Alhamdulillah, puja dan puji kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada kesempatan hari ini, di kesempatan yang baik, di forum yang luar biasa ini, ya, kita masih diberikan kesempatan untuk hadir, digerakkan hatinya untuk sama-sama menimba ilmu yang hari ini temanya tentang membangun komunikasi yang sehat dalam keluarga. Nah, sudah hadir Bu Dr. Ari Handayani dan kita masih menunggu kehadiran Ustadz Dimas di kegiatan pagi hari ini. Ibu dan Bapak, masih di momen bulan Syawal meskipun sudah akhir nggih, maka pada hari ini saya mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal karim, minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Ibu dan Bapak, kegiatan hari ini diikuti oleh seluruh wali murid, ya, mencapai 5.000-an peserta begitu ya. Nolnya gelundung satu tapi ya. Tepuk tangan untuk kita semua dong ya. Nah, dan serangkaian kegiatan tadi sudah dimulai dengan kegiatan lomba ranking 1 untuk ibu-ibu paguyuban perwakilan dari kelas, dan lomba flower booth yang nanti kita tunggu siapa juaranya, dan yang terakhir adalah kegiatan seminar parenting. Ibu dan Bapak, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada sekolah yang sudah membuat program untuk sekolah orang tua, sehingga tidak hanya anak didik kita yang dididik ya, tapi orang tua juga diberikan pendidikan sehingga bisa sinergis antara orang tua di rumah dan anak-anak di sekolah. Nah, tentu kami sangat berterima kasih. Yang kedua, terima kasih untuk semua mitra sponsorship yang hadir dan memberikan kontribusi besar untuk penyelenggaraan kegiatan pada hari ini. Nah, yang terakhir bahwa selain kegiatan yang tadi saya sebutkan, hari ini kita akan kukuhkan kerjasama kemitraan antara Pascasarjana Universitas PGRI Semarang dengan SDIT Harapan Bunda. Semoga nanti setelah kesepakatan kerjasama bersama, kita bisa menyelenggarakan kegiatan secara bersama-sama untuk memajukan pendidikan, untuk membuat program secara bersama-sama. Terima kasih atas kesempatannya, dan yang terakhir saya mohon maaf kepada Ibu dan Bapak wali murid yang hadir. Mungkin tadi agak susah parkirnya ya. Mungkin ada yang parkir di Labuhan, ya resiko kampus di pusat kota, jadi parkirnya terbatas. Itu nggih. Jadi kami mohon maaf kalau tadi parkirnya ada yang agak jauh. Kebetulan sekali hari ini juga ada beberapa event bersamaan, sehingga agak sulit memang untuk mencari parkir di tempat kami. Tapi semoga tidak mengurangi keceriaan, ya, ketulusan Bapak Ibu hari ini untuk hadir di kegiatan ini. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk sambutan yang selanjutnya dari Kepala SDIT Harapan Bunda, yang terhormat Ibu Inariatur Rahmani SPD, kepadanya dipersilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Yang saya hormati Ibu Dr. Ari Handayani selaku narasumber kita hari ini. Yang saya hormati Bapak Dr. Harjito, Direktur Pasca Sarjana, dan Bapak Ahmad Bukhori. Yang saya hormati Ketua Komite kita, Bapak Dr. Joko Sulianto. Yang saya hormati Bapak Dr. Muhammad Junaidi, Ketua Panitia kita hari ini, dan yang saya hormati Bapak Rianda Herlan Sabto Aji, MPD, ya, sebagai perwakilan dari Yayasan Bakti Ibu. Serta yang saya hormati pula ayah bunda semuanya yang berbahagia, yang bisa hadir untuk memenuhi undangan kami dari SDIT Harapan Bunda dan Komite. Puji syukur kepada Allah yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga hari ini diberi cerah suasananya, ya, sehingga kita bisa melangkahkan kaki dari rumah hingga ke tempat yang sejuk ini. Kemudian salawat dan salam marilah kita sanjungkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, tauladan kita, sehingga kita bisa merasakan nikmatnya hidup di bawah naungan Al-Quran, hidup dalam keadaan iman dan Islam. Ayah bunda yang dirahmati Allah, pada kegiatan kali ini sesuai dengan judulnya, ya, halal bihalal. Jadi saya mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga semua kesalahan kami dari Sivitas Akademika SDIT Harapan Bunda bisa dimaafkan oleh Bapak Ibu semuanya. Diikhlaskan nggih Bapak Ibu? Ya. Kemudian agenda selanjutnya selain halal bihalal ada juga seminar parenting. Jadi kita di SD memiliki program SOT, singkatan dari Sekolah Orang Tua, di mana sekolah orang tua itu memiliki tujuan mensinergikan pendidikan di rumah dan di sekolah. Jadi kenapa Bapak Ibu menyekolahkan putra-putrinya di SDIT Harapan Bunda? Salah satunya adalah supaya anak-anak memiliki iman yang kuat kepada Allah dan memiliki akhlak serta karakter yang mulia seperti Rasulullah. Dan untuk membentuk iman dan akhlak yang baik itu tidak bisa hanya diserahkan kepada sekolah saja. Jadi orang tua juga harus memahami bahwa pendidikan yang baik justru utamanya berada di dalam rumah, ya, seperti pendidikan yang sudah diajarkan oleh Rasulullah maupun Nabi Ibrahim. Harapan kita, ya, sesuai dengan judul seminar kali ini, membangun komunikasi yang sehat dalam keluarga, maka akan lahirlah putra-putri yang mandiri, putra-putri yang pemberani, sehingga ketika tampil di masyarakat dia bisa menjadi anak-anak yang membanggakan, bukan anak-anak yang bermasalah. Jadi nanti akan disampaikan oleh narasumber kita dari Bu Ari dan juga dari Ustadz Ana Fadli, Ustadz Dimas Ana Fadli. Ayah bunda yang dirahmati Allah, besar hati saya yang merasa sangat senang karena terselenggaranya kegiatan hari ini merupakan kerjasama yang solid, kerjasama yang hebat dari Bapak Ibu Guru, kemudian dari komite dan paguyuban dari kelas 1 sampai kelas 6. Mohon tepuk tangannya, nah, luar biasa, sekali lagi aplaus yang hebat untuk kerjasama dari mama-mama dan ayah di komite. Biasanya ayah bunda perlu saya sampaikan, kalau yang datang SOT itu yang lebih banyak dari mama-mama. Ya, alhamdulillah hari ini ternyata ayah juga antusias, luar biasa, ya. Nah, harapan ini supaya bisa bersinergi, jadi saya merasa lebih yakin karena
awal pandemi dulu, Bapak Ibu, sangat susah sekali untuk mengembalikan akhlak atau adab siswa. Nah, tapi dengan sinergi yang baik antara sekolah dan orang tua, kami harapkan bisa menjawab tantangan dan permasalahan yang ada di masyarakat saat ini. Demikian Bapak Ibu, ya, selamat mengikuti agenda berikutnya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk yang selanjutnya sambutan dari Direktur Pasca Sarjana UPKRIS kepada yang terhormat Bapak Profesor Dr. Harcito M. Hum, kepadanya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Inayatur Rohmani SPD, Kepala Sekolah SD IT Harapan Bunda dan staf. Yang terhormat Bapak Herlan Sabta Aji MPD, Kepala LPIT Yayasan Bakti Ibu. Yang terhormat Bapak Dr. Joko Sulianto MPD, Komite SD IT Harapan Bunda, yang juga sekaligus Ketua Program Studi Pendidikan Dasar Pascasarjana Universitas PGRI Semarang. Yang terhormat Sekretaris Program Studi Pendidikan Dasar Bapak Profesor Dr. Ahmad Bukhari MPD. Tidak lupa juga yang saya hormati narasumber hari ini, Ibu Dr. Ari Handayani, SPSI MSI, dan Ustadz Dimas Ana Fadli SPDI. Bapak Ibu dan peserta seminar yang berbahagia dan sangat saya hormati. Marilah senantiasa kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita bisa bertemu, berkumpul, bertatap muka dalam suasana yang sehat dan sejahtera. Ibu Bapak, mumpung masih dalam suasana lebaran, saya turut juga mengucapkan mohon maaf lahir dan batin. Saya juga mengucapkan selamat datang di Universitas PGRI Semarang. Terima kasih atas kepercayaannya untuk menyelenggarakan acara di Universitas PGRI Semarang. Universitas PGRI Semarang selain memiliki program studi S1, juga memiliki program studi strata 2 atau S2. Program S2 yang kami miliki adalah pendidikan dasar yang sekarang sedang bekerja sama menyelenggarakan acara ini. Kemudian ada pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, pendidikan IPA, manajemen pendidikan, pendidikan matematika. Pascasarjana juga mengelola pendidikan profesi guru atau yang biasa disebut sebagai PPG. Monggo Bapak Ibu kuliah baik di S1 Universitas PGRI Semarang atau mengambil S2 di program Pascasarjana Universitas PGRI Semarang. Di Pascasarjana saya menjamin bahwa kuliah di Pascasarjana Universitas PGRI Semarang biayanya terjangkau dan cepat lulus. Ya, Bapak Ibu cepat lulus. Kalau nanti tidak cepat lulus, Bapak Ibu bisa kontak saya. Ya, kira-kira apa yang membuat tidak cepat lulus ya? Ibu Bapak, sekarang ini kita hidup dan berkembang
pada saat media sosial sangat mendominasi. Menurut saya salah satu ciri yang sering muncul di media sosial adalah senang melihat orang lain susah, susah melihat orang lain senang. Ya. Dan ini mohon maaf kadang merembes juga dalam kehidupan pribadi, termasuk dalam kehidupan rumah tangga atau keluarga. Disadari atau tidak, kita acap atau seringkali nyinyir baik kepada diri sendiri maupun juga kadang juga atas keberhasilan orang lain. Oleh karena itu, saya sangat menyambut gembira penyelenggaraan seminar dengan tema membangun komunikasi yang sehat dalam keluarga. Ada makna, ada kata sehat dalam tema tersebut yang sebentar lagi akan disampaikan oleh para narasumber kita. Bapak Ibu, Ibu Bapak yang berbahagia, semoga apa yang kita lakukan dapat bermanfaat bukan saja kepada diri sendiri, tetapi juga kepada keluarga, masyarakat, agama, bangsa, serta negara Indonesia. Dan saya berharap semoga jalinan kerjasama dan bermitra yang sangat baik ini terus dapat berlanjut, tentu dalam kegiatan-kegiatan yang lain. Selamat berseminar, selamat berbagi ilmu. Mohon maaf jika ada tutur kata yang kurang berkenan, termasuk penyambutan yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Profesor Dr. Harjito Amihum. Untuk itu Bapak Ibu sekalian, para tamu undangan, bagi yang mempunyai putra putrinya duduk di kelas 3 SMA, kemudian Bapak Ibu untuk selanjutnya adalah sambutan dari Yayasan Bakti Ibu dan sekaligus membuka acara pada pagi hari ini. Kepada yang terhormat Bapak Herlan Sabta Aji MPD dipersilakan. Cek, sedikit cerita aja. Tadi beberapa disampaikan ya bahwasanya kampus UPGRIS adalah mencetak tidak hanya pintar tetapi juga berkarakter. Ya insya Allah itu ya, karena saya merasakan sendiri. Jadi dulu saya S1-nya di IPKIP ya, dulu namanya IKIP PGRI Semarang. Jadi lulusan lama itu ya, namanya IKIP masih. Sekarang sudah UPGRIS Universitas PGRI Semarang. Dan alhamdulillah dulu pas saya masih kuliah itu gedung pusat ya, lantai 7 ini termasuk aula yang paling besar. Nah sekarang tidak lagi ya, artinya apa? Perkembangannya luar biasa. Tidak hanya secara fasilitas tetapi juga secara mutu. Jadi monggo nanti yang masih punya saudara atau putra putri belum memilih kampus, langsung saja mendaftar baik S1 atau S2-nya di Universitas PGRI Semarang. Itu hanya intermezzo saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Yang kami hormati pembicara seminar parenting Ibu Dr. Ari Hendayani SPSI MSI dan Ustadz Dimas Anafadli SPDI. Kemudian yang kami hormati Direktur Pasca Sarjana Universitas PGRI Semarang Profesor Dr. Harjito M.Hum beserta dengan staf. Kemudian yang kami hormati Ketua Komite SDIT Harapan Bunda Bapak Dr. Joko Sulianto MPD beserta pengurus. Kemudian yang kami hormati Kepala SDIT Harapan Bunda Ibu Inayatur Rahmani
SPD, CMPD ya Bu. Nanti daftar langsung dengan Prof. Harjito ya, S2-nya di sini. Amin. Dan yang kami hormati Bapak Ibu orang tua wali murid SDIT Harapan Bunda yang sudah hadir dan juga para tamu undangan. Pertama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpah nikmat, terutama nikmat sehat ya, sehingga kemudian bisa hadir pada acara yang luar biasa ini. Tidak hanya acara kumpul-kumpul saja, tetapi ada acara yang lebih daripada itu, bagaimana kita bisa menimba ilmu ya dari kemudian materi atau narasumber yang sudah disiapkan. Kemudian yang kedua, salat serta salam kita haturkan ke Rasulullah SAW. Semoga kita termasuk umatnya yang senantiasa mengikuti beliau dan kemudian di yaumil akhir bisa mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelumnya kami sampaikan Ibu Ketua Yayasan belum bisa hadir ya karena suatu halangan, dan ketika tidak hadir seringnya meminta saya. Jadi mohon tidak bosan ya Bapak Ibu semua dari SDIT Harapan Bunda, dan semoga nanti ke depan beliau bisa hadir ya menyapa Bapak Ibu semua. Dan beliau menitip salam untuk Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian yang selanjutnya adalah karena ini masih momen lebaran, kami dari pengurus Yayasan Bakti Ibu mewakili pengurus mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir batin, semoga amal ibadah kita ya selama bulan Ramadan kemarin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan apabila ada salah hilaf khususnya dari kami yayasan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kemudian yang ketiga, mengingatkan saja ya bahwasanya SIT Harapan Bunda itu berada di dalam sebuah wadah organisasi yang namanya Jaringan Sekolah Islam Terpadu, di mana JSIT sendiri, terutama JSIT wilayah itu ada tagline-nya yaitu kolaborasi dan menginspirasi. Lah, implementasi kolaborasi yang sudah atau sedang berjalan yang dilakukan SDIT Harapan Bunda adalah yaitu kegiatan pada hari ini. Bagaimana berkolaborasi dalam dua hal ya yang saya lihat. Yang pertama adalah kolaborasi secara intern, bagaimana kolaborasi antara sekolah dengan orang tua, dengan komite ya, sehingga kemudian dilaksanakan kegiatan pada hari ini. Kemudian yang kedua adalah kolaborasi secara ekstern. Jadi bagaimana sekolah bekerja sama dengan terutama dengan prodi magister Dikdas Ubris yang di bawah Pasar Sarjana Ubris ya. Dan nanti akan ada seremoni ya, akan ada seremoninya. Semoga ini menjadi langkah yang baik. Bagaimana kolaborasi itu tidak hanya berdampak pada salah satu pihak, tetapi kedua belah pihak sama-sama menumbuhkan ya, sama-sama memajukan. Harapannya demikian. Bagaimana Ubris juga membutuhkan bagaimana program Tridharma pendidikan itu bisa berjalan dengan baik. Demikian juga khususnya SDIT Harapan Bunda, bagaimana guru-gurunya secara SDM-nya bisa meningkat, bagaimana kebutuhan-kebutuhan terkait dengan fasilitas pembelajaran juga bisa terpenuhi. Contoh kasus ya, di SMA IT Harapan Bunda sebagai sekolah baru, kami masih terbatas dalam hal praktek anak-anak. Maka kemudian ketika nanti ada kerjasama yang jauh lebih luas, tidak hanya dengan SD saja ya, tapi juga dengan lembaga pendidikan yang ada di tempat kami, yaitu ada KB sampai dengan SMA, maka kebutuhan-kebutuhan itu bisa terpenuhi. Misalkan ada praktik di kampus gitu ya, dengan fasilitas kampus yang sudah ada. Atau misalkan kebutuhan terkait dengan pendampingan siswa dalam olimpiade. Beberapa kali kita kesulitan ketika olimpiade itu keterbatasan guru untuk kemudian mendampingi. Maka dengan adanya kerjasama dengan kampus, harapannya nanti juga bisa ada SDM dari dosen yang kemudian mendampingi. Dan mungkin nanti ini bisa ditindaklanjuti ya, baik dari kami yayasan ataupun nanti dari Ubgris agar kerjasamanya bisa lebih luas lagi. Kemudian yang berikutnya adalah bagaimana SIT Harapan Bunda sebagai sekolah Islam terpadu, salah satu keterpaduannya adalah bagaimana terpadu di dalam pendampingan pendidikan antara yang di sekolah dengan di rumah. Artinya di situ ada sinergi antara orang tua dengan guru yang ada di sekolah. Lah, upaya sinergi yang dilakukan oleh Yayasan Bakti adalah dengan memberikan pelatihan-pelatihan kepada guru-guru. Bagaimana guru dilatih untuk memberikan pendampingan yang sesuai dengan anak didik yang sesuai dengan usianya.
maka nanti ada beberapa teknik gitu ya, beberapa trik dan sebagainya. Tetapi juga di situ ada hal yang dilakukan Yayasan Bakti Ibu dengan bagaimana agar orang tua di rumah juga bisa mengikuti apa yang diajarkan di sekolah. Maka ada namanya sekolah orang tua. Nah, sekolah orang tua itu juga membantu dalam hal mensinergikan. Selain itu juga ada yang namanya seminar parenting yang kita laksanakan hari ini. Dan alhamdulillah materinya juga sesuai ya dengan kebutuhan kita, bagaimana mensinergikan antara sekolah dengan orang tua, bagaimana ketika di rumah komunikasinya itu berjalan dengan sehat. Saya yakin bahwasanya nanti akan berpengaruh pada proses pendidikan anak-anak ketika di sekolah. Dan ini adalah dua hal yang perlu dilakukan, bagaimana sekolah mengupayakan dengan tadi ya, meningkatkan kualitas SDM-nya, guru-guru, bagaimana kemudian juga orang tua selalu menimba ilmu untuk kemudian proses pendidikan di rumah juga bisa sinergi dengan yang ada di sekolah. Dan yang selanjutnya adalah, tadi ya, diminta untuk membuka dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan halal bihalal dan seminar parenting SDIT Harapan Bunda Semarang bekerjasama dengan Prodi Magister Dikdas Upgris dengan tema membangun komunikasi yang sehat dalam keluarga. Dengan ini resmi dibuka. Demikian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Harlan Sabta Aji MPD atas sambutannya. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk selanjutnya penandatanganan kerjasama antara SDIT Harapan Bunda dengan Pasca Sarjana Upgris. Kepada yang terhormat Ibu Inayatur Rahman SPD selaku Kepala SDIT Harapan Bunda dan Profesor Dr. Harjito M. Hum untuk bisa menempatkan diri. Kepada Pak Joko dan Pak Harlan bisa mendampingi. Pak Joko bisa mendampingi Pak Joko. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk selanjutnya adalah acara inti yaitu seminar. Sekaligus akan kami panggil langsung pemateri kita. Pemateri yang pertama, Ibu Dr. Ari Handayani SPSI MSI, dipersilakan untuk menempatkan diri. Monggo Ibu, bisa langsung naik ke panggung. Kemudian untuk narasumber yang kedua, kepada yang terhormat Ustadz Dimas Ana Fadli SPDI, dipersilakan untuk menempatkan diri. Dan selanjutnya untuk acara seminar sekaligus diskusi pada pagi hari ini akan dimoderatori atau dipimpin oleh Bapak Ketua Panitia pada hari ini ya. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Junaidi, waktu dan tempat kami persilahkan. Tepuk tangan untuk Bapak Dr. Junaidi. Untuk selanjutnya, waktu sepenuhnya kami silahkan kepada Bapak Dr. Junaidi. Silahkan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kurang kedengaran lagi ya Bunda sekalian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau nggak kedengaran nanti, nggak keras nanti door prize-nya nggak ada yang habiskan seperti itu. Karena kita kemudian panitia itu menyelenggarakan acara ini dengan penuh dukungan semua pihak. Tentunya yang saya hormati pengurus yayasan yang kesempatan kali ini telah hadir, terus kemudian dari SDIT Harapan Bunda, dan yang saya hormati juga dari perwakilan Universitas PGRI Semarang. Pada kesempatan kali ini izinkan saya memandu acara, sudah hadir dua narasumber yang tentunya sudah punya kompetensi dalam bidangnya
Dan ini menjadi salah satu bentuk lain daripada kontribusi Komite SDIT Harapan Bunda dalam mewujudkan generasi emas tahun 2045. Tentunya tidak panjang lebar, tapi sebelum kemudian saya mulai, saya mau berpantun terlebih dahulu. Ke Madura membeli terasi. Oh, cakepnya agak kedengaran. Ke Madura membeli terasi. Silahkan bikin pantun sendiri. Ya, terima kasih banyak. Izin, yang pertama tentunya saya langsung fokus kepada pemateri karena nanti tidak banyak waktu kita. Ayah bunda juga sekalian nanti harus ada menjemput putra putrinya, tapi tentunya tidak mengurangi esensi pada acara pada kesempatan kali ini. Tentunya yang pertama, narasumber yang pertama yaitu Ibu Dr. Ari Handayani SPSI MSI. Tentunya akan saya bacakan profilnya. Beliau merupakan dosen Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Semarang. Ya, tentunya ini temannya Pak Ketua Komite kita, Pak Joko. Ya, kami tentunya terima kasih banyak Ibu. Saya bacakan profilnya. Beliau merupakan dosen bimbingan konseling, mengajar mata kuliah psikologi anak, psikologi remaja, BK keluarga, dan perkembangan peserta didik. Di samping itu beliau sering menjadi narasumber seminar dan talkshow tentang masalah keluarga dan parenting. Buku karya beliau diantaranya ada buku How to Raise Great Family, pengasuh anak penuh kesadaran, dan tulisan dalam book chapter beliau itu banyak sekali. Tentunya tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Di sisi lain beliau juga selain menjadi dosen juga menjadi praktisi. Tentunya langsung saja untuk Bu Dr. Ari Handayani menyampaikan paparan materinya. Mungkin dari sudut pandang tema kita yaitu membangun komunikasi sehat dalam keluarga. Konsep konseling itu seperti apa ketika kemudian diterapkan? Apakah kemudian konsep ini menjadi relevan yang tentunya Bapak Ibu sekalian gunakan? Karena tentunya ketika dalam keluarga itu kondisi yang satu dengan tempat yang lain itu pasti berbeda-beda. Jadi contohnya keluarga saya dengan keluarga Bapak Ibu sekalian pasti berbeda-beda. Pendekatan apa yang harus digunakan ketika perbedaan itu terjadi? Kurang lebihnya 20 menit. Monggo saya persilakan Ibu langsung. Saya izin turun, ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke. Senang sekali bisa bersama dengan ayah ibu yang luar biasa. Harapan Bunda luar biasa, ayah ibu luar biasa, Dikdasnya juga luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Ya, baik. Hari ini kita akan sharing tentang komunikasi sehat dalam keluarga. Waktunya 20 menit. Nah, berarti kita harus maraton gitu ya. Oke, yang pertama, coba sekarang ibu, bapak, ayah, bunda, mama, papa untuk cek gadgetnya masing-masing. Ya, coba dipilih foto keluarga yang paling menarik. Coba, nah foto keluarga yang paling menarik, yang paling seru. Ya, enggak lama-lama. Nanti kalau lama 20 menit hanya milih foto. Sudah? Sudah ya, oke sudah. Foto yang paling menarik. Oke, sekarang dari foto tersebut silahkan ibu bapak ceritakan dengan teman di sebelahnya. Foto itu bagaimana? Nah, Pak Kaprodi dan Prof. Sekprodi ini juga saling bercerita. Pak Joko, Bu Ani sendirian. Oke. Sudah saling berbagi Bu Bapak? Sudah? Oke. Coba slide selanjutnya. Baik. Nah, dari yang disampaikan ibu bapak kepada teman di sebelahnya, ini waktunya sangat terbatas. Coba kalau waktunya nggak terbatas, mesti ceritanya panjang lebar. Betul apa tidak? Betul ya. Ini sayang waktunya 20 menit, tapi nggak apa-apa ya. Oke, yang berikutnya. Nah, tadi ibu bapak cerita seperti ini enggak? Siapa yang difoto itu? Iya, kemudian aktivitasnya apa?
Iya, seru apa tidak Ibu Bapak? Seru, dalam waktu singkat saja seru, apalagi kalau waktunya panjang ya. Pak Joko kemarin habis liburan seru juga. Ya ceritanya jadi akan menarik ya. Nah maka selanjutnya aktivitas dalam keluarga itu dapat terjadi karena adanya komunikasi. Betul apa tidak? Betul. Coba kalau dalam sehari saja, nggak usah sehari deh. Dalam jeda waktu tertentu ibu bapak tidak komunikasi, rasanya bagaimana? Hampa ya, nggak nyaman seperti itu. Karena dari komunikasi ini nanti keluarga dapat berdiskusi, dapat dialog, bercengkrama, bertukar pikiran dan sebagainya. Lanjut, nah dari semua pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki, ternyata komunikasi ini termasuk hal yang penting. Kelihatannya sederhana, tetapi dalam keseluruhan hidup kita itu banyak digunakan untuk komunikasi. Oke, nah maka di sini komunikasi bukan hanya sekedar menyampaikan pesan kepada penerima, tetapi bagaimana membicarakan secara terbuka kepada keluarga, baik hal yang menyenangkan maupun tidak menyenangkan, maupun menyelesaikan masalah di dalam keluarga. Hal yang sederhana saja, ya, hal yang sederhana saja. Lanjut. Nah, siapa yang terlibat dalam komunikasi di dalam keluarga? Ayah dan ibu, betul? Iya, ibu dan anak, ya. Kemudian karena di Indonesia ini seringkali ada extended family, keluarga besar, itu terlibat juga. Karena dari beberapa riset saya, ayah dan ibu kita, kakek dan nenek itu terlibat di dalam pengasuhan. Betul apa tidak? Betul. Kalau ibu ngasto, putra-putra dengan siapa? Nah, ada yang dititipkan, ya kan? Sama seperti itu. Nah, dalam konteks seperti itu, maka keseruan pun akan terjadi. Nah, peran komunikasi ini dapat saling mengisi, memberikan sesuatu gap antar generasi, kemudian membicarakan permasalahan di dalam keluarga sehingga ditemukan solusi yang terbaik. Dan bagi anak ini merupakan satu pengalaman pertama yang berharga sehingga ketika nanti dia berada di masyarakat, dia akan tahu bagaimana harus bersikap. Saya kemarin diskusi dengan mahasiswa itu masih teringat ketika dulu TK dia disisiri oleh ayahnya, kemudian baru dia berangkat ke sekolah. Kenapa kok harus ayahnya? Saya tanya seperti itu. Saya merasa lebih cakep Bu kalau disisiri ayah. Tepuk tangan untuk para ayah. Ya, ini Pak Joko, Pak Prof. Buce ini kira-kira juga seperti itu nih ya. Mensisiri, dia merasa seperti itu. Jadi dengan kontak yang seperti itu, pada sekarang dia sudah mahasiswa, itu masih teringat. Maka ada hal-hal yang penting yang disampaikan oleh Bro Verbener bahwa pengalaman yang didapat bersama dengan orang tua ketika masa kanak-kanak itu diyakini akan membekas dalam kehidupannya. Nah, maka kita perlakukan anak-anak kita dengan konsep yang baik, maka itu akan membuat ikatan orang tua anak itu juga akan semakin kuat. Tapi permasalahannya, nah ini, tidak selamanya keluarga dalam kondisi yang baik. Maka dalam hal itu sesungguhnya keluarga melalui komunikasi itu dapat saling menguatkan dan membentuk. Tapi seringkali komunikasi yang terjadi itu bukan komunikasi yang sehat, bukan komunikasi yang efektif. Di mana komunikasi yang efektif itu adalah pesan yang disampaikan pengirim itu bisa ditangkap sama oleh penerima. Pesan yang disampaikan pengirim bisa ditangkap sama oleh penerima. Contoh yang sederhana, hari ini ayah bunda ada kegiatan halal bihalal. Jam berapa ibu bapak dimulai tadi?
Undangannya jam berapa? Undangannya jam 7. Semua sudah tahu. Tadi malam misalkan ayah tanya kepada ibunya, "Mah, besok halal bihalal itu jam berapa?" Pertanyaannya begitu. Halal bihalal jam berapa? Jawaban ibu harusnya bagaimana? Jam 7. Begitu ya Bu Ani ya, jam 7. Tapi apakah jawabannya selalu jam 7? Tidak. Tidak. Ada yang mengatakan, "Loh, papa ki piye toh? Sudah baca undangan kok masih tanya lagi jam berapa?" Betul apa tidak? Nah, bagaimana para ayah yang menanyakan seperti itu kemudian jawaban ibunya demikian? Jengkel apa tidak? Ada rasa tidak nyaman, ya kan? Nah, satu sisi seperti itu. Terus ayahnya mikir gini, sudah aku mau datang, biasanya isinya ibu-ibu, ternyata ditanyakan jawabannya kok seperti itu. Wes sudahlah, gak usah datang aja. Nah, ada yang seperti itu, ya kan? Jadi pertanyaan yang jam berapa halal bihalal, ya jawabannya adalah jam 7, maka permasalahan selesai. Tapi ketika pertanyaan tadi tidak dijawab sesuai dengan konteksnya, maka permasalahan jadi panjang dan mungkin jadi perang dunia ketiga. Tapi itu bukan yang di sini ya. Yang di sini sungguh luar biasa. Yang di luar sana mungkin seperti itu. Itu satu lagi. Contoh satu lagi. Ibu sudah mau datang ke sini, ya. Ibu sudah mau datang ke sini, sudah menyiapkan baju, kemudian tanya, "Pak, kerudungnya pakai ini tuh cocok apa tidak?" Betul apa tidak, Bu? Ya. Bapaknya bilang, "Wes, cocok, pantas, ayu pokoknya," gitu. Ya. Ibunya kemudian mengatakan, "Papa ki mesti gitu loh, nek ditanya mesti jawabannya begitu." Nah, tapi ketika ditanya kemudian jawabannya, "Gimana Pak, cocok gak?" "Gak pantas." Ibu tambah marah gak? Oh, tambah marah Bapak. Ya, itu tambah marah. Dibilang cantik marah, dibilang gak pantas tambah marah. Nah, maka keduanya perlu komunikasi. Ini masih persoalan ibu dan bapak, belum persoalan dengan anak-anak. Anak-anak juga karakteristiknya macam-macam. Nah, sehingga perlu komunikasi. Maka kalau di Harapan Bunda ini ada sekolah orang tua, sungguh luar biasa. Dan bersedia hadir tambah sungguh luar biasa. Kerjasama dengan Dikdas tambah luar biasa lagi, gitu ya. Oke, maka bagaimana prinsip komunikasi supaya efektif? Gunakan kalimat saya. Ya, gunakan kalimat saya. Jadi kalau misalkan tadi pertamaan Bapak yang ditanyakan kepada Ibu, "Mah, besok jam berapa?" Ibu jawabannya panjang lebar seperti itu, Bapak bisa mengatakan, "Saya tanyanya, Papa tuh tanyanya besok halal bihalal jam berapa?" Nah, maka dengan seperti seperti itu, Ibu juga akan merasa tertohok. Gitu ya, oh iya tanyanya jam berapa, bukan jawaban-jawaban yang lain gitu. Terus di satu sisi, ibu juga seperti itu, kadangkala mengharapkan jawaban tertentu, tetapi jawaban itu tidak dilontarkan, keinginan itu tidak dilontarkan, menjadi bahasa kalbu. Betul apa tidak, Bu? Betul, nih yang senyum-senyum itu kayaknya iya gitu ya, tapi mau jawab kok banyak gitu ya, menjadi bahasa kalbu. Maka gunakan kalimat saya. Mamah tuh pengennya papa seperti ini, mamah tuh pengennya adik seperti ini, mama pengennya kakak seperti ini, papa pengennya seperti ini. Gunakan saya, maka itu akan lebih mudah menyelesaikan masalah daripada ketika ada satu hal yang tidak berkenan, si ibu mengatakan, "Papa mesti selalu begitu oh, mesti loh." Nah, perkara handuk yang tidak diletakkan di tempatnya, betul apa tidak? Ya kan? Nah, selalu mengatakan papa mesti begitu. Demikian juga sebaliknya,
maka yang paling mudah gunakan kalimat saya. Berbicara aktif, mendengarkan aktif, karena ternyata mendengarkan itu juga tidak mudah. Ya kan? Mendengarkan tidak mudah. Ketika tadi bertukar foto, itu kalau waktunya panjang, ada kecenderungan juga ini kemarin Lebaran pergi ke sini. Aku kemarin juga seperti itu. Ternyata di sana begini ya, kan jadi panjang ceritanya. Padahal harusnya konsepnya mendengarkan. Maka mendengarkan itu juga tidak mudah. Kemudian memahami sudut pandang orang lain. Nah, ini juga tidak mudah karena kita selalu melihat dari apa yang disampaikan menurut kita itu pasti benar, orang lain itu salah. Padahal tidak selalu seperti itu. Maka kita mencoba untuk melihat dari sudut pandang orang lain. Dan berikutnya, perlu ada keterampilan persepsi dalam komunikasi, ya. Maka dalam kondisi seperti ini Ibu Bapak, support system itu penting, ya. Dukungan sosial penting. Karena dengan dukungan sosial disupport, didukung, Ibu senang apa enggak Bu? Senang ya? Nah, ketika didukung itu akan ada rasa nyaman. Kemudian memberi pelaku dan mengambil keputusan. Ibu mau beli sesuatu. Kemudian Bapak kelihatannya kok dari nada-nadanya kok menolak. Nah, ini kan menjadi tidak nyaman untuk tetap melakukan sesuatu. Sebaliknya, ketika ada satu keinginan, kemudian Bapak betul-betul mendukung, lah maka ini Ibu merasa nyaman. Ada support system memperlalui perilaku dan ini akan mempengaruhi dalam pengambilan keputusan. Mengurangi rasa stres karena dilakukan bersama-sama, enggak sendiri. Meningkatkan motivasi. Ada keinginan yang besar ketika didukung. Nah, Ibu Bapak mau sekolah lagi misalkan didukung pasangan, nah itu sungguh satu yang luar biasa. Dan tentu saja dengan support system ini akan menjadi pribadi yang tangguh. Nah, coba kita melihat keterampilan persepsi di dalam komunikasi. Coba perhatikan di sana. Ada Romeo dan Juliet terbujur kaku di lantai. Ya. Kemudian ada air tergenang di dekat mereka. Satu-satunya jendela di ruangan itu terbuka. Coba, Ibu Bapak tebak apa yang terjadi? Romeo Juliet terbujur kaku di lantai, kemudian ada air tergenang di dekat mereka. Satu-satunya jendela di ruangan itu terbuka. Coba. Ibu Bapak bisa tebak apa yang terjadi. Nanti yang bisa menebak bisa dapat door prize ya Pak Joko? Bisa. Bisa ya Pak Rosid? Ya. Saya masih hafal dengan Pak Rosid loh. Ya. Oke. Yo, monggo satu. Ibu, ya boleh maju Ibu. Maju. Ya, namanya siapa? Hadap sana. Putri dari kelas 5. Oh ya, Putri dari kelas 5. Coba ditebak Putri bagaimana? Kalau menurut saya itu Romeo sama Julietnya stres Bu. Ya kan Bu, nggak direstuin orang tuanya menurut cerita loh. Romeo dan Julietnya stres karena tidak diurusin orang tua. Tepuk tangan dulu untuk Putri. Ya. Ada lagi satu yang mau menjawab? Oh ya, vouchernya untuk Putri. Oh ya. Voucher dari Zarina. Ya. Oke, tepuk tangan untuk Putri. Satu lagi, ada satu lagi untuk perbandingan. Monggo Pak. Ya. Kalau tadi menurut Putri, Romeo dan Julietnya stres ya. Oke baik, dengan siapa Bapak?
Ini Bu, ada maling masuk terus mukulin kepala mereka berdua. Terus minuman yang mau diminum oleh si Romeo dan Juliet terjatuh, jadi airnya tergenang di lantai. Ada pencuri sehingga memukuli Romeo dan Juliet sehingga mereka jatuh, air minumnya tergenang. Oke, yang sesungguhnya terjadi tidak seperti itu. Mengapa Putri dan Pak Pram mengatakan Romeo dan Juliet yang satu stres, yang satu terjatuh? Karena persepsi semua bahwa Romeo dan Juliet itu adalah pasangan cerita klasik, ya kan? Yang sudah mindset. Ini yang selanjutnya tidak saya tampilkan. Karena yang ada di sini Romeo dan Juliet itu adalah 2 ekor ikan. Ya. 2 ekor ikan yang sedang berenang di kolam. Kolam ya, toples ikan. Kemudian toplesnya jatuh sehingga mereka menggelepar-gelepar. Nah, itu persepsi, ya kan? Karena Romeo dan Juliet sudah ada dalam persepsi ibu bapak bahwa itu adalah pasangan dalam cerita klasik. Bu Ari ngapusi seperti itu. Enggak, saya enggak ngapusi, tapi ini hanya untuk membuka ibu bapak bahwa kadang-kadang kita terpatok dengan satu pola tertentu. Bahwa Romeo dan Juliet itu pasti seperti itu. Tapi kan enggak ada salahnya ketika kita memberi nama ikan kita dengan Romeo dan Juliet. Nah, maka selanjutnya keluarga memang berperan penting dalam pembentukan kepribadian anak agar anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Karena semua berawal dari keluarga dan kembali kepada keluarga. Setiap ada permasalahan mesti berawal dari keluarga. Dan masalah itu nanti juga akan berdampak kepada keluarga. Karena harta yang paling berharga adalah keluarga, istana yang paling indah, keluarga, puisi yang paling bermakna keluarga, dan mutiara yang tiada tara adalah keluarga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dr. Handayani. Tentunya ini menjadi hal yang menarik ya Bapak Ibu sekalian ya. Bukan menariknya karena door prize ya. Karena di sini itu kita banyak door prize, ada banyak yang kemudian memberikan voucher dan lain-lain sebagainya. Bahkan ada umroh gratis ya, konsultasinya tapi ya, gak umrohnya. Tentunya kesimpulannya nanti kita lanjutkan dalam sesi diskusi. Ayah bunda sekalian yang saya hormati, izinkan untuk sesi selanjutnya adalah pemateri Ustadz Dimas Anafadli, yang tentunya saya bacakan kurikulum vitae setelah hadir di samping kiri saya. Beliau Ustadz yang ganteng seperti itu, seperti saya. Yang pertama, beliau merupakan pernah ikut dalam organisasi, ada Ketua Umum Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid, ada DPW Ittihatul Mubalighin, dan lain-lain sebagainya. Saya tidak bisa bacakan satu persatu. Aktivitas pekerjaan beliau itu adalah owner The Sakinah Wedding Organizer. Kemudian yang kedua adalah pembimbing dan kepala cabang Tiras Tour dan Travel Haji dan Umroh. Beberapa kali kita diskusi tadi, beliau punya lembaga dan punya sertifikat pelatihan dai angkatan 13 tahun 2018. Bapak Ibu sekalian, ayah bunda sekalian yang saya hormati, tentunya apa yang menjadi materi beliau tidak terlepas dari kompetensi beliau, yaitu sebagai dai dan sebagai motivator. Bagaimana nilai-nilai Qur'ani itu dapat diterapkan sesuai dengan tema kita, membangun komunikasi yang sehat dalam keluarga. Waktu 20 menit sama Ustadz ya, saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawabnya belum kompak. Ya, saya mau dengar kompaknya. Kenapa? Karena di dalam salam itu ada 3 doa. Pinten Bapak Ibu? 3. 1, doa kita semoga Allah berikan keselamatan. Allahumma selamat di dunia, Allah jaga kita juga selamat di akhirat.
Allahumma. 2, semoga Allah berikan rahmat, kasih dan cinta kasih sayang Allah kepada kita sebagai hambanya. 3, semoga Allah berikan keberkahan, berkah umurnya, berkah keluarganya, berkah hartanya, berkah seluruh kehidupannya. Allahumma. Insya Allah saya doakan yang jawab salam semangat, ikhlas karena Allah, keluarganya sakinah mawaddah warahmah. Loh, aminnya kok nggak semangat nih ya? Aminnya kok terpaksa ya? Oh enggak ya. Saya ulangi, semoga yang jawab salam semangat, ikhlas karena Allah, keluarganya sakinah mawaddah warahmah. Allah jadikan anak keturunannya anak yang soleh-solehah. Insya Allah Allah berikan kesempatan untuk haji umroh ke Mekah. Insya Allah bisa dekat-dekat dan cium Ka'bah. Insya Allah bisa ke makam Rasulullah di Madinah. Pulang dari Mekah Madinah Allah kasih rizki yang berlimpah. Allah berikan rizki tanah dan sawah. Allah berikan rizki mobil dan rumah mewah. Allah berikan rizki bisa menikah. Iya, namanya komunikasi. Jadi sudah awal sudah menjebak ya. Jadi yang amin tolong yang belum nikah saja. Jadi yang sudah nikah jangan amin lagi ya. Baik. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Kepala Sekolah SDIT Harapan Bunda Ibu Inayatur Rahmani SPD beserta jajarannya, yang kami hormati Kepala LPIT Yayasan Bakti Ibu Bapak Herlan Sabta Aji MPD, dan juga Ketua Prodi S2 Pendidikan Dasar atau Komite SDIT Harapan Bunda Bapak Dr. Joko Sulianto MPD, dan juga Direktur Pascasarjana Universitas PGRI Semarang atau UPGRIS Bapak Profesor Dr. Harjito M. Hum, dan seluruh Bapak Ibu rahimakumullah yang dicintai dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, bersyukur kepada Allah atas segala nikmat iman Islam sehat. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah pada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, langsung saja. Next. Ini foto keluarga kami. Alhamdulillah Allah kasih rizki kami 4 anak, 3 putra, 1 putri. Yang tadi yang ada foto sebelumnya itu adik kami ya, di Unisula kuliahnya. Alhamdulillah atas amanat orang tua almarhum atau orang tua kami bersama kami di Semarang tinggal ya. Baik. Nah ini dia. Next. Baik, kita mulai dulu dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya izin bisa berdiri Bu ya. Baik. Kita akan bahas tentang komunikasi sehat di dalam keluarga. Karena tulisan di depan dai dan motivator. Jadi kalau dai dan motivator harus combine, harus aktif, ada 2 arah. Halo. Ada yang sudah pernah ketemu saya, Bapak Ibu? Belum pernah? Sudah lihat di Trans 7? Belum? TV One? TV One belum melihat juga? Acaranya jam 3 dini hari. Jadi kalau orang tidur saya muncul. Atau di Kompas TV, ba'da subuh. Selama Ramadan, belum juga. Atau di Instagram. Astagfirullah, belum juga. Padahal follower saya 63.000. Habis ini jadi followers ya, insya Allah.
Kalau belum, kalau saya bilang halo jawabannya labaik. Halo. Labaik. Ini komunikasi ya. Saya mulai dulu dengan stretching ya biar lebih fokus. Halo. Halo, halo. Kalau saya bilang hai, jawabannya amin. Hai. Hai, hai, hai. Nah, sekarang kita kombinasi ya. Halo, hai, halo, hai, halo, hai. Amin. Amin, amin ya. Semoga kita semua bisa segera ke Baitullah ya. Allahumma amin. Baik. Langsung saja, next. Berbicara tentang komunikasi, saya awali dulu dengan sebuah gambar. Pertama, gambar yang kita lihat ini satu keadaan di mana di sungai yang airnya itu mengalir. Saya menganalogikan seperti ini Bapak Ibu. Orang yang kuat dengan komunikasinya, baik verbal dan non-verbal, ini diibaratkan dengan satu sungai yang airnya terus mengalir. Airnya terus mengalir, satu saya tanya, kalau ngelihat kondisi air mengalir, apa yang Bapak Ibu bisa nilai kondisi dan keadaannya? Satu, kalau air mengalir seperti ini, melihatnya apa Bapak Ibu? Segar, apalagi? Bersih, apalagi? Pengen mandi terus, itu mah, iya. Apalagi Bapak Ibu? Adem. Tenang, damai. Ada penyakit enggak? Ada nyamuk enggak? Bau enggak? Kenapa? Karena airnya terus mengalir. Next. Nah, ini kesimpulannya. Kalau kita melihat air yang mengalir pasti bersih, jernih, sehat, tidak membawa penyakit, tidak bau, bahkan tidak ada nyamuk, bahkan virus-virus yang berbahaya insya Allah. Karena jernih, bersih. Berikutnya, next. Apa yang kita lihat? Airnya mengalir enggak? Kalau air tidak mengalir, melihat gambar ini apa yang Bapak Ibu bisa gambarkan? Bau, kotor, mampet, banjir, sarang penyakit, apalagi Bu? Sumuk, kumuh. Kok pengalaman semua? Kayaknya tahu semua di sini. Alhamdulillah. Next, ini dia. Kotor, tidak jernih, bau, banyak penyakit, binatang bersarang di air yang tidak mengalir. Sekarang orang-orang yang mau terus memulai dengan komunikasi itu akan banyak manfaat yang didapatkannya. Baik komunikasi terhadap diri sendiri, komunikasi kepada Allah, komunikasi kepada keluarga, bahkan komunikasi kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. You understand? You understand? Fahimtum? Jadi orang-orang yang terus beraktivitas dengan komunikasi yang baik dipastikan tadi kayak air yang mengalir, bersih, jernih, gak bau, ya. Terus apalagi seger, menyegarkan. Tetapi kalau orang yang memulai dengan komunikasi yang buruk, yang didapatkan adalah kotor. Apa kotornya? Prasangka, gibah, gosip. Apalagi Bu? Rasani. Kayaknya ibu-ibu pengalaman semua di sini ya. Alhamdulillah. Maka Bapak Ibu, apa yang bisa kita ambil kesimpulan dari gambar ini? Jangan sampai Bapak Ibu sejaim-jaimnya kita, semalu-malunya kita sebagai ayah atau sebagai seorang ibu, jangan pernah tidak mulai dengan komunikasi yang baik. Betul? Selain itu, setiap ucapan itu adalah doa. Oke, next. Orang yang komunikasinya baik, apa Bapak Ibu? Relasi antar keduanya menjadi cair. Assalamualaikum Abi, waalaikumsalam nak, Masya Allah, tabarakallah. Bagaimana sekolahnya hari ini nak? Kira-kira anak seneng gak begitu Pak? Oh tergantung. Oh tergantung mood siapanya. Oh anaknya ya, bisa nggak anak akhirnya moodnya jadi baik karena orang tuanya berekspresif dengan komunikasi baik? Nggak bisa juga. Oh bisa. Oh Masya Allah, Alhamdulillah, berarti itu PR dari orang tua, betul ya. Berikutnya senyum senantiasa,
menyinari aktivitas keseharian di rumah. Tadi pagi saya mengisi di salah satu mall, pagi-pagi, saya katakan bagaimana wajhun malihun, wajah yang selalu berseri menandakan komunikasi kita baik terhadap diri kita sendiri. Wajhun malihun, lisanun fasihun, kolbun nakiyun, yadun sahiyun. Itu bentuk komunikasi yang baik. Bagaimana ucapan-ucapan yang baik akan menghantarkan energi-energi positif yang ada di sekitar kita pun akan menjadi baik. Allahumma. Nih, canda dan tawa selalu melengkapi. Pernah dengar Rasulullah SAW bercanda dengan Sayyidatina Khadijah, Sayyidatina Aisyah? Pernah? Bagaimana Rasulullah ya pada saat Rasulullah berkomunikasi pulang dari berjihad, Rasulullah ditunggu oleh Siti Aisyah di depan pintu, lalu berkomunikasi, lalu sampailah komunikasi sehingga Siti Aisyah, apa namanya kalau orang bilang itu Bu, jadi nervous. Akhirnya dibikinkan minuman, lalu Siti Aisyah bilang, ya Rasulullah, kenapa engkau tidak habiskan minuman itu? Terbalik, ya Rasulullah, kenapa engkau habiskan minuman itu? Biasanya engkau sisakan untukku, katanya. Lalu Rasulullah tersenyum, kalau engkau mau silahkan cicipi. Ternyata saking nervousnya, komunikasi yang baiknya, senang sekali Siti Aisyah. Ternyata pas dicicipi rasanya bukan manis tetapi asin. Ternyata salah buat minuman, harusnya ngambil gula, ngambil garam. Betul? Tapi karena kondisi komunikasi yang baik, akhirnya cair, tawa selalu melengkapi dalam keluarganya. Tidak menandam masalah, tidak ada yang namanya kecurigaan. Ibu, bapak pernah lihat yang namanya film layangan putus? Betul? Halo? Pernah lihat atau dengar film yang namanya layangan putus? Siapa yang menjadi karakternya? Namanya Aris, betul? Punya istri namanya Kinan, betul? Punya anak perempuan, betul? Aris pengusaha, Kinan dokter gigi. Tetapi karena komunikasi yang gak baik, Aris ada perempuan lain namanya Lydia, tahu aja nih ibu-ibu ya. Alhamdulillah, padahal saya mancing aja begitu ya, tetapi ibu tahu semua ya, Masya Allah ya. Sampai ada film Layangan Putus 2, betul ibu ya? Ya, akhirnya nikah sama Lydia bu ya. Astagfirullah ya. Baik. Ini komunikasi yang baik akan muncul bagaimana dalam kondisi di dalam anggota keluarganya, kondisi yang mencair, kondisi yang penuh dengan bagaimana ada canda dan tawa. Next, ini komunikasi yang tidak baik. Biasanya relasi antar keduanya beku. Bapak Ibu, halo. Jujur, tadi saya berkomunikasi juga dengan Pak Bukhari, sahabat kami, ya. Pada saat kami di rumah juga membuka konseling, tapi maaf ya konselingnya konseling secara spiritual saja. Kenapa Bapak Ibu? Banyak anak-anak remaja, halo. Banyak anak-anak remaja yang apa? Yang dia takut kalau ketemu abinya. Dia takut kalau ketemu abahnya. Dia takut kalau ketemu ayahnya. Kenapa? Karena pikiran seorang anak, abah itu 1 kritik, 2 tausiah, 3 khutbah, 4 kultum. Halo? Halo? Jadi anak itu mundur pelan-pelan tapi pasti. Kenapa? Kalau ngelihat ayahnya, ini yang ke kami, kalau di sini insya Allah tidak. Allahumma. Tapi yang di sana banyak remaja-remaja yang tidak memiliki ruang untuk komunikasi yang baik dalam keluarganya. Kenapa? Kalau ngelihat ayahnya kritik, menjustifikasi, kultum, ceramah, khutbah. Akhirnya lari. Karena apa? Ngelihat ayahnya rasanya udah takut kalau mau ngomong. Maka Bapak Ibu tentunya apa? Ini komunikasi harus kita mulai ya. Next. Nah, ini guru kami Pak Cahyadita Karyawan pernah menyampaikan bahwa Bapak Ibu ternyata 70% kehidupan kita itu dihidupi dengan komunikasi loh. Mulai dari bangun tidur, mulai dari menyapa istri sejak pagi, ya sholat subuh, anak-anak pada saat qiyamul lail,
bagaimana menyapa tetangga, bagaimana menyapa dengan diri sendiri, bahkan menyapa dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, di tempat kerja pun pasti tidak lepas dari komunikasi. Allahumma amin. Next, lanjut, langsung saja lanjut. Nah ini saya kasih data-data saja Bapak Ibu, karena saya juga di parenting. Ternyata tahun 2017 sampai 2022, angka perceraian menurut Badan Statistik lebih dari 2 juta perceraian. Ternyata apa yang terjadi? Bukannya baiti janati, bukannya rumahku surgaku, tetapi yang didapatkan di dalam rumah tadi saling curiga mencurigai. Sebelum saya ke sini ada telepon. Ya, dari pernah saya kenalan karena saya pernah di perusahaan yang pernah beliau kerja. Beliau juga bahasanya ASN gitu ya, karena tugas keliling, tiba-tiba telepon. Sekarang di Pekanbaru, Ustadz, saya sudah 1,5 tahun ini komunikasi tidak baik sama istri. Temanya masuk. Kenapa? Karena sampai saya sudah mengatakan apa? Mama, kalau begitu detik ini papa mundur untuk bersama mamah lagi. Saya tanya, kenapa Pak? Karena Ustadz 1,5 tahun ini saya dinas di Pekanbaru, istri saya di Jakarta, anak saya di Jakarta, 1,5 tahun. Komunikasi yang tidak baik, apa yang terjadi? Bisa menjurus kepada perceraian, pada prasangka. Akhirnya orang, Ustadz kalau ke Jakarta kabari kami, saya mau ketemu dengan istri, dengan Ustadz, dengan keluarga untuk sharing. Ini data statistik, bukti ya, komunikasi yang tidak baik akan ada berefek ya kepada kehidupan kita, bahkan kehidupan keluarga. Next. Ini guru saya juga ya, Profesor Dr. Sarlito Wirawan Sarjono pernah mengatakan bahwa dari 100 keluarga di Indonesia, 80%-nya dikategorikan sebagai keluarga yang tidak bahagia. Bapak Ibu, halo. 80% dikatakan keluarga yang tidak bahagia. 20% bahagia. Ternyata Bapak Ibu masuk yang 20% atau yang 80%? Halo? 20. Alhamdulillah. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma amin. Next. Jadi saya buat slide ternyata kebanyakan ya, 33 slide ya, tapi nggak apa-apa kita percepat. Next. Nah, penting sekali. Sekarang kita mulai ya, bersama-sama komitmen. Ikuti kata-kata saya ya. Insya Allah. Insya Allah. Kurang semangat. Insya Allah. Mulai hari ini saya bersungguh-sungguh menjaga anak saya dari siksa api neraka. Saya bersungguh-sungguh melakukannya dimulai dengan menyediakan waktu bersama anak. Jika bertemu dengan anak, setiap hari saya akan mempraktekkan program 1821 dan di waktu lain sebagai pengganti. Ada yang tahu makna 1821? Habis maghrib sampai apa yang dilakukan? 3B. Belajar bersama. Habis belajar apa? Berkomunikasi bersama, lalu bermain bersama. Bersama siapa? Saya tanya, di dekat anak atau bersama anak? Di dekat anak atau bersama anak? Betul. Tapi ada bapak-bapak di sana bilangnya, Ustadz saya tuh banyak waktu dengan anak saya. Ini bukan salah saya, karena habis waktu saya bersama anak. Padahal bukan bersama, tetapi di dekat anak. Kenapa? Anaknya lagi menggambar, Abi tolong dong gambarin dong. Iya, bentar dulu. Abi buku ceritanya dong, ini ceritanya bagus nih dari ustazah di sekolah. Udah kamu baca sendiri, ayah lagi sibuk.
Ini nih tugas ayah nih, tugas ayah. Harus selesai besok untuk laporan rapat. Ini di dekat anak atau bersama anak? Bagus nggak komunikasinya? Masuk nggak komunikasinya? Now. Artinya apa? Penting catatan kita bersama anak. Bermain bersama, berkomunikasi bersama, dan belajar serta bermain bersama. Allahumma amin. Next. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, penting ya. Ini penting sekali surat Az-Zumar. Next. Yuk kita baca bareng-bareng yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk. Langsung ya, yuk. Kul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Terus? Al-ayat sadaqallah. Artinya apa Bapak Ibu? Adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan yang tidak mengetahui? Sungguh orang-orang yang berakalah yang dapat menerima pelajaran. Akhirnya Bapak Ibu rahimakumullah, tugas kita adalah belajar. Diulangi. Belajar parenting. Belajar apa? Jadi ini ada bedanya orang yang mau belajar seminar parenting sama yang nggak mau belajar. You understand? Fahim tum? Oke, kita belajar banyak. Next. Bapak Ibu, dalam Quran ada 17 ayat ya di beberapa tempat surat yang membahas komunikasi antara orang tua dengan anaknya. Halo? Berapa ayat Bapak Ibu? 17. Ternyata dari 17 ayat, 14 ayatnya atau 14 suratnya, 14 tempatnya komunikasi seorang ayah kepada anaknya. Surat Luqman, ya bunayya, ya, wahai anakku, itu komunikasi Bapak Ibu. Lalu ini yang seorang ayah, maka di sini wahai para ayah ini dituntut untuk banyak melakukan komunikasi dengan anak. Karena apa? Seorang ayah itu tauladan. Betul? Betul? Tapi saya tanya Bapak Ibu, tugas mendampingi, mengurus anak itu tugas ayah atau tugas ibu? Oke, dari pola asuh anak ya, mengasuh anak tugas ayah, tugas ibu. Kok pada nggak pede? Oh ayah ibu, alhamdulillah. Mengasuh anak tugas ayah, tugas ibu. Mendampingi anak tugas ayah, tugas ibu. Oh dua-duanya, tapi realitanya, oh yang ngomong bukan saya. Maksudnya saya mancing ini. Realitanya semuanya diserahkan kepada ibu. Maka ayah-ayah sangat penting terus untuk datang kegiatan-kegiatan parenting. Untuk apa? Untuk tahu bagaimana mencari setiap permasalahan yang ada dalam keluarga. Ya, Allahumma amin. Next. Bagaimana komunikasi seorang ibu dengan anaknya ada di dua tempat. Tadi 14 ya, 14 ayat ya dari berbagai surat yang ada dalam Quran. 14-nya seorang ayah dengan anak, ini duanya ibu dengan anak. Ya, jadi itu baru 16. Next. Yang terakhir dialog kedua orang tua dengan anaknya. Jadi Bapak Ibu semuanya dimulai dengan dialog. Semuanya dimulai dengan komunikasi. Ya, ini menjadi penguat kita untuk banyak-banyak berkomunikasi kepada anggota keluarga yang ada di rumah. Oke, next. Oke, terakhir ya sebelum kita sharing lanjut. Di dalam kutipan dari Imam Ali Zainal Abidin, ini buat motivasi ya orang tua ya. Dalam kitab Risatul Hukuk sebagai renungan kita orang tua, adapun hak anakmu adalah ketahuilah bahwa dia berasal darimu dan segala kebaikan dan keburukan di dunia dinisbatkan kepadamu. Engkau bertanggung jawab untuk mendidiknya, membimbingnya menuju Allah dan membantunya untuk mentaati perintah-perintahnya.
maka perlakukanlah anakmu sebagaimana perlakuan seorang yang mengetahui bahwa andaikan ia berbuat baik pada anaknya, niscaya ia akan mendapatkan pahala. Dan andaikan ia berbuat buruk, niscaya ia akan memperoleh hukuman. Ini renungan Bapak Ibu. Like son, like father, like son, like mother. Buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Maka jujur Bapak Ibu, tadi saya diskusi ya sebelum masuk ke ruangan ini, kami memiliki atas izin Allah rumah tahfidz. Ada 5 cabang. Dan rumah tahfidz kami santrinya bukan anak-anak. Santrinya bukan anak SD, santrinya bukan TPQ, tapi 99,9% santri kita adalah orang tua. 500 santri kami orang tua. Ini Sabtu Ahad kelasnya dari jam 6 sampai jam 8. Nanti kelas berikutnya jam 8 sampai jam 10, tahsin tahfidz. Ustadz kenapa nggak buka yang anak-anak? Kami punya konsep al-ummu madrasatul ula. Jadi orang tua itu madrasah Bu bagi anak-anaknya. Jadi yang dicontohkan adalah ketauladanan. Allahumma amin. Next. Jelas bahwa kata Nabi ngomong dulu. Apa Bapak Ibu? Baik. Berbicara dahulu baru diam. Berbicara yang baik baru diam. Itu kata Nabi. Artinya penting sekali kita berkomunikasi dengan sebaik-baiknya. Ya, next. Oke, komunikasi penting. Dalil-dalilnya juga saya lengkapi. Keteladanan, perilaku ini bagian dari komunikasi dengan anak dalam Islam. Pertama dengan uswah. Ya, dengan perilaku ucapan yang baik, dengan nasihat, dengan aktif mendengarkan sikap dan empati. Next. Terakhir, cara berkomunikasi yang kuat dengan anak dalam Islam, dengarkan dengan empati, menghargai perbedaan pandangan, jangan menilai terlalu cepat, gunakan bahasa tubuh yang tepat, hindari serangan secara pribadi. Saya tanya terakhir, boleh nggak marah kepada anak? Marah komunikasi bukan? Halo? Boleh nggak marah kepada anak? Komunikasi bukan? Boleh ya marah. Yang tidak boleh apa? Marah dibarengi dengan cacian, itu nggak boleh. Marah dibarengi dengan apa Pak namanya Pak ini Pak? Teot. Dibarengi dengan fisik, menyakiti fisik dari anaknya, nggak boleh. Tapi marah boleh? Boleh. Sebagaimana baginda Nabi Muhammad SAW mengingatkan kepada kita kalau anak sudah 7 tahun, ya Bu, kita ingatkan sholat. Kalau masih berat melaksanakan sholat, pukullah. Pukullah itu bukan pukullah menyakiti, jangan sampai ketiaknya terangkat, tetapi pukul sebagai peringatan. Komunikasi secara nonverbal kepada anaknya. Allahumma amin. Saya rasa ini masih banyak ya yang saya harus sampaikan. Mudah-mudahan dalam sharing nanti kita bisa mendapatkan banyak hikmah dalam kebaikan terhadap komunikasi bagi seluruh anggota keluarga, anak, istri, suami dan semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Wa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda sekalian, kita aplaus untuk para narasumber kita. Kiranya untuk sesi selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Ada 3 pertanyaan yang nanti juga kemudian ada door prize-nya. Saya persilahkan langsung ayahnya 1, bundanya 3. Ya, yang depan sama belakang 1. Silakan maju ke depan. Ayah dulu. Sebutkan nama dan kemudian putranya atau putrinya kelas berapa, sekaligus pertanyaannya intinya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ifmawan, wali kelas Ananda Fadli dari kelas 5 Salman. Yang pertama, saya mengucapkan terima kasih atas materi yang diberikan yang sangat luar biasa dari Bu Ari dan Pak Ustadz Dimas. Yang ingin saya tanyakan singkat, yang pertama adalah bagaimana pola komunikasi untuk
anak-anak yang sering tantrum. Tantrum yang berlebihan itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah khusus barangkali kami minta doa. Ini doa yang terbaik untuk anak-anak agar menjadi anak yang soleh. Terima kasih, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustaz. Silahkan Bu yang depan. Silakan. Pak Said bisa dibantu. Sama yang belakang duduk sebelah kiri. Karena saya ambil dari baris yang paling kiri tadi yang hanya bertanya paling belakang. Silakan Bu. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afifah, wali murid dari 2 Ja'far. Agak keras sedikit Bu. Wali murid dari 2 Ja'far, Bu Afifah. Yang ingin saya tanyakan, apakah kecenderungan anak laki-laki itu dekat dengan ibunya? Ini hubungannya dengan komunikasi Ibu Ari. Apakah anak laki-laki itu kecenderungannya dekat dengan ibunya, sementara anak perempuan itu kecocokannya dengan ayahnya? Karena ada ungkapan bahwa cinta pertama anak perempuan adalah ayah. Mohon pencerahannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan yang paling belakang, pertanyaannya banyak yang menarik, nanti akan langsung dijawab. Kurang lebihnya 5 menit ya Ustadz, Bu Dokter Ari. Saya persilahkan ke Bu Dokter Ari dulu. Langsung semuanya Pak Moderator? Oh ya, langsung semuanya. Baik, yang pertama tadi dari kelas 5 Salman, Pak siapa tadi? Pak Arif ya, Pak Arif. Ini bagaimana pola komunikasi untuk anak-anak yang tantrum gitu ya. Oke, ketika anak tantrum, kemudian kita sebagai orang tua menyampaikan sesuatu, saya yakin dia nggak akan paham, dia nggak akan mau. Maka tunggu sampai tantrumnya itu tenang dulu. Bagaimana supaya anak tantrumnya bisa tenang? Daripada ibu bapaknya menyampaikan sesuatu, lebih baik dipeluk. Peluk, diamkan. Kemudian setelah dia merasa tenang, baru kita bisa menyampaikan sesuatu. Tadi kenapa? Seperti itu. Ketika dia sedang porak-poranda seperti itu, kita menanyakan sesuatu atau kita juga terpancing untuk emosi, maka itu tidak akan menyelesaikan masalah. Jadi berusaha untuk sudah anaknya ditarik dulu, dipeluk, ditenangkan, kalau sudah tenang baru diajak komunikasi. Begitu ya Pak Arif? Baik. Kemudian yang berikutnya Bu Afifah. Bu Afifah, mana ya Bu Afifah? Betul ya tadi Bu Afifah ya? Betul Pak? Bu Afifah dipanggil. Oh iya Bu Afifah. Ini apakah kalau anak laki-laki itu lebih dekat dengan ibunya dan kalau perempuan itu lebih dekat dengan ayahnya gitu ya? Nah sebetulnya tidak selalu seperti itu Ibu, tapi memang tadi ya seperti kisah Romeo and Juliet. Nah, selalu sudah ada perspektif yang seperti itu. Sesungguhnya anak-anak itu butuh dengan pertama, kedua orang tuanya. Kemudian yang kedua dengan salah satu orang tuanya, ibunya saja atau dengan bapaknya saja. Karena ada hal-hal tertentu yang hanya bisa dikomunikasikan dengan ibunya, tapi ada juga yang bisa hanya dikomunikasikan dengan ayahnya. Seperti itu. Sehingga tidak selalu yang muncul adalah seperti itu. Kita sebagai orang tua memang harusnya punya waktu-waktu tertentu untuk anak. Untuk anak ini kalau memang anaknya berbeda, laki-laki dan perempuan, ini memang ada hal-hal tertentu bersama anak laki-laki atau bersama dengan anak perempuan. Karena ada topik-topik yang tidak bisa dikomunikasikan secara bersama-sama. Intinya seperti itu. Jadi kita ada selalu untuk anak, gitu ya. Tadi Ustadz mengatakan bersama atau dekat dengan anak, gitu ya. Nah, intinya seperti itu. Kita berusaha untuk selalu bersama dengan anak, hanya dekat saja. Kemudian yang berikutnya dari kelas 1 Hasan, betul ya tadi kelas 1 Hasan, ini
Bunda kerja terus anaknya mau gimana, ternyata setelah keluar juga ada pertanyaan lagi seperti itu, gitu ya. Ibu, saya itu bikin disertasi, itu juga gara-gara permasalahan ini. Saya sampai bikin riset bagaimana untuk membagi waktu antara pekerjaan dan keluarga. Kemudian saya pertimbangkan dan dari hasil riset itu juga ternyata yang penting adalah pada skala prioritas. Jadi kita pada saat ini prioritasnya yang mana? Kalau memang pada saat itu butuh bersama dengan anak, ya keluarga pekerjaan untuk sementara memang ditinggalkan. Ketika anak-anak di usia balita, ini butuh betul figur orang tua. Sehingga memang tidak bisa untuk ditinggalkan. Nah, tapi bukan berarti kemudian mengatakan bahwa oh yang ibunya bekerja itu enggak bagus. Enggak juga seperti itu. Karena kembali lagi semua adalah pilihan masing-masing dan setiap pilihan ada konsekuensinya. Nah tinggal kita yang memilih konsekuensinya itu apa tergantung pada skala prioritas. Gitu ya Bu Afifah ya. Nah kemudian yang satu lagi, ini kalau ibu dekat dengan adiknya, si kakak sepertinya agak jealous begitu ya. Nah lalu bagaimana caranya? Libatkan kakak dalam mengurus adiknya. Untuk hal-hal yang sederhana. Ini mama dibantu, adiknya kayaknya perlu susu misalkan seperti itu. Nah dengan seperti itu maka anak merasa bahwa oh ternyata mama yang masih memperhatikan aku toh. Gak cuma adik saja. Nah sehingga dengan pelibatan ini membuat anak merasa bahwa semua itu mendapat perhatian. Saya kira gitu Bu Afifah, Pak Arief, terima kasih. Terima kasih. Silakan langsung aja Ustadz. Baik, langsung saya menjawab, melengkapi, menambahkan dari beliau. Jelas pada saat pola asuh untuk anak tantrum, itu saya mengambil sebuah keadaan yang pernah terjadi di Jazirah Arab. Beliau tinggalnya di Mekah, namanya Abdurrahman. Sewaktu kecil, Abdurrahman ini seperti anak kebanyakan. Karena di sana ketemunya pasir, ya, ketemunya adalah pasir lagi. Tetapi mendapatkan inspirasi dari uminya, setiap uminya menghidangkan makanan yang lezat selalu ditaburkan dengan kismis, kurma, bahkan dengan kacang-kacang polong ya di Arab seperti itu. Lalu satu ketika pada saat uminya sedang mengambil hidangan terakhir untuk kerabatnya yang perjalanan menuju rumahnya, akhirnya inspirasi itu ditularkan, ya, yaitu menaburkan pasir, membawa 2 genggam pasir dari luar tempat mainnya lalu ditaburkan ke makanan tersebut. Bagaimana respon orang tuanya? Inilah yang menentukan dari sejauh mana orang tua itu faham tentang ilmu parenting. Tetapi yang dilakukan oleh ibunda dari Abdurrahman adalah pertama istighfar, astagfirullahaladzim. Lalu yang kedua apa? Apapun kejadiannya yang terucap, yang terlintas dalam pikirannya niat yang baik dan ucapan yang baik. Marah sekalipun tadi tidak boleh menyakiti, tidak boleh mengatai anak dengan kata-kata yang menjustifikasi, tetapi yang keluar itu adalah doa. Akhirnya yang keluar disampaikan adalah astagfirullahaladzim, Abdurrahman pergi sana ke Masjidil Haram. Setiap Abdurrahman melakukan tadi ya kekeliruan, kesalahan sebagaimana anak pada umumnya, aktif sekali uminya selalu mengucapkan istighfar, astagfirullahaladzim sebagai pengendali emosional, pergi sana ke Masjidil Haram. Bapak Ibu rahimakumullah, dan sekarang setiap ucapan ibundanya, uminya yang sekian ribu bahkan ratus ribu kali menyatakan Abdurrahman pergi sana ke Masjidil Haram, sekarang yang namanya Abdurrahman sudah menjadi imam besar Masjidil Haram bernama Imam Abdurrahman As-Sudais. Masya Allah. Begitupun tantrum, artinya bagaimana tadi Bunda mengatakan bagaimana supaya turun dulu emosionalnya, tenang dulu baru diberikan nasihat-nasihat. Artinya ucapan yang baik karena ucapan itu adalah doa. Yang kedua doa khusus. Kita punya doa khusus, Rabbi habli minas solihin, Rabbana hablana min azwajina
wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ada lagi doa Nabi Ibrahim, nanti coba dicari. Apa doanya? Waktu Nabi Ibrahim meninggalkan Ismail di Baitullah. Yang pertama doa beliau apa? Ya Rabb, ya Allah jadikanlah anak keturunan kami anak yang ahli sholat. Yang pertama. Yang kedua, ya Rabb jadikanlah anak keturunan kami anak yang disukai oleh banyak orang, akhlak. Yang ketiga, barulah Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa, ya Allah berikanlah buah-buahan atau rizki. Artinya Bapak Ibu, ya terlintas apa? Setiap ucapan orang tua itu adalah doa, dan pastinya doa-doa terbaik harus kita berikan kepada anak kita. Jangan sampai berucap kata-kata yang menyakiti anak kita. Ketiga, kecenderungan anak laki-laki sudah disampaikan Bunda, intinya bersama anak bukan di dekat anak. Apalagi seorang ayah yang menjadi figur, yang menjadi toladan bagi anaknya, penting kita belajar di baginda Nabi Muhammad SAW, sangat dekat dengan anak-anaknya, baik yang putri maupun yang putra. Lalu yang terakhir, apakah normal cinta anak berubah dengan reward mainan? Ya ini bahasanya manusiawi. Karena anak itu proses untuk mengenal dari bagaimana setiap sesuatu yang diberikan oleh orang tuanya. Pada saat anak kenal handphone, pasti sedikit banyak akan beralih cintanya kepada handphone. Anak diberikan mobilan, pasti akan fokus setiap waktu dengan mobilannya. Artinya itu adalah bagaimana naluri seorang anak, kita orang tua bisa menjelaskan, bisa menerangkan, bisa memberikan hikmah setiap apa-apa yang dilakukan. Terakhir, kejadian di salah satu daerah, seorang anak SMP diberikan oleh seorang ayah challenge. Kalau kamu bisa mendapatkan ranking 1, ayah akan memberikan handphone yang terbaru. Satu ketika anak perempuan ini Bapak mendapatkan ranking 1. Dan ala kulihal dengan ranking 1 ayah ini memberikan handphone, ini kejadiannya. Tetapi seorang ayah tidak memberikan kasih dan sayang. Hanya memberikan kasih saja, tetapi enggak pakai sayang. Artinya tidak memberikan bagaimana cara menggunakan handphone yang baik, cara menggunakan handphone yang bijak. Akhir dari kejadiannya apa Bapak Ibu? Karena anaknya ini sedang beger-begernya, sedang seneng-senengnya, sedang tumbuh daripada setiap badan-badannya, anak perempuan ini menggunakan handphone yang canggih tadi untuk apa? Di kamar mandi dia foto. Lagi mandi dengan tidak berpakaian, dia video. Pada saat dia tidak menggunakan pakaian, dia posting. Ya, dan akhirnya ala kulihal terjadilah apa? Satu masa handphonenya rusak, dia takut diomeli ayahnya. Diam-diam anak ini ke tukang servis, terjadilah. Dicek semua file, ada video-video dan gambar-gambar tadi, akhirnya tersebarlah. Yang terjadi adalah pihak sekolah mengeluarkan anak tersebut. Siapa yang salah? Orang tua. Kenapa? Tidak memberikan kasih dan sayangnya. Maka lengkap Bapak Ibu bila memberikan hadiah, kasih hadiah tetapi sayang. Untuk apa? Memberikan kebaikan-kebaikan setiap hikmah yang ada di dalam kehidupan anaknya setelah diberikan mainan tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Monggo Pak. Baik, terima kasih Ayah Bunda sekalian dan narasumber yang kesempatan kali ini telah menyampaikan. Kita kasih aplaus untuk para narasumber Ayah Bunda sekalian ya. Tentunya apa yang kemudian tadi disampaikan banyak kesimpulan, tapi saya tidak bisa menyimpulkan satu persatu karena sudah disimpulkan semua tadi dengan pertanyaan-pertanyaan. Komunikasi itu penting, bagaimana komunikasi itu kemudian esensinya ada pada tanggung jawab kita pada masa depan mereka. Terakhir sebagai untuk menutup saya kasih tadi ada pantun, ini juga pantun juga. Pergi parenting SDIT ke Universitas PGRI Semarang. Jangan lupa membawa oleh-oleh ilmu bermanfaat. Alhamdulillah hari ini kita bisa ikut acara bermanfaat. Semoga menjadikan orang tua yang melahirkan generasi Qur'ani dan Robani. Demikian saya memandu acara, mohon maaf apabila ada kesalahan. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sama-sama beristighfar, mengingat salah dosa kita terhadap anak-anak kita, terhadap kesalahan dalam seluruh anggota keluarga, diingat khilaf salah maksiat yang pernah kita lakukan dengan beristighfar bersama-sama. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim.
Astaghfirullahaladzim, innallaha ghafurur rahim. Bersama-sama. Astaghfirullahaladzim, 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 innallaha ghafurur rahim. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Bersama-sama. La ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wa izkal karimi wa adimi sultani. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ya Allah, ampunilah dosa kami, ampunilah dosa anak-anak kami, ampunilah dosa keluarga kami. Ya Allah, dan jadikanlah keluarga kami menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah. Soalnya matiin aja. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jadikanlah kami orang tua yang senantiasa dapat menjalankan amanah-amanah ini dengan baik. Jadikanlah kami seorang ayah yang senantiasa memberikan ketauladanan kepada istri dan anak-anak kami. Jadikanlah kami seorang ayah yang bisa menjadikan contoh, figur yang dicintai, dibanggakan oleh anak-anak kami, Allah. Ya Allah, jadikanlah kami seorang ibu yang dapat menjalankan amanah seorang ibu dengan pengawasan kepada anak-anak kami yang maksimal. Seorang ibu yang dicintai bagi anak-anak kami. Dan jadikanlah kami seorang ibu yang dapat mempertanggungjawabkan setiap apa yang diberikan, setiap apa yang diberikan kepada anak-anak kami, ya Allah. Kami bayangkan wajah anak-anak kami yang ada di sekolah, yang ada di rumah, yang ada di kampus, bahkan mungkin yang ada di tempat kerjanya, ya Allah. Kami bayangkan wajahnya. Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Rabb, jadikanlah kami orang tua yang amanah, menjadikan anak kami bukan hanya sukses di dunia, tetapi kami mengajak anak kami untuk sukses di akhirat, bertemu bersama di surgamu, di jannahmu, ya Allah, bersama dengan orang-orang yang beriman. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Rabb, tidak lupa juga kami doakan kedua orang tua kami. Ya Rabb, kami bayangkan wajah kedua orang tua kami. Kami bayangkan wajah seorang bunda yang 9 bulan mengandung kami, 2 tahun menyapih kami. Dan kami bayangkan, ya Rabb, setiap dosa mungkin yang kami lakukan kepada kedua orang tua kami, itu akan mengikuti sebagaimana anak kami pun akan melakukan dosa kepada kami. Ya Rabb, ampunilah kami. Kami bayangkan wajah kedua orang tua kami. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangi kami waktu kecil. Jadikanlah, ya Rabb, yang sedang sakit semoga Engkau angkat penyakitnya. Yang sedang sakit Engkau berikan kesembuhan dari sakitnya. Dan sempatkanlah kami, ya Rabb, anaknya membahagiakan kedua orang tua kami, membahagiakan mereka, dan catatlah mereka dalam husnul khatimah. Ya Rabb, untuk orang tua kami yang telah meninggal dunia, kami bayangkan wajah orang tua kami yang telah meninggal dunia. Allahumma ghfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Ya Rabb, ampunilah dosa orang tua kami selama hidup di dunia. Terimalah segala amal-amalnya selama hidup di dunia. Semoga Engkau lapangkan kuburnya, Engkau jauhkan dari siksa kubur dan akhiratmu, ya Rabb. Dan tempatkanlah orang tua kami di sisimu yang mulia bersama orang-orang yang Kau berikan syafaat, ya Rabb. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Suril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Salah dari kami, kebenaran sempurna milik Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.